Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Matius 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Inti dari ayat emas renungan kita adalah hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Buah yang Bertahan Selamanya, ditulis oleh Karen Huang. Kisah inspiratif, teman saya Ruel menghadiri reuni SMA yang diadakan di rumah teman sekelasnya dahulu. Rumah temannya yang terletak di tepi laut dekat Teluk Manila itu tampak megah dan dapat menampung 200 orang, tetapi membuat Ruel merasa kecil. Sudah bertahun-tahun saya bahagia menggembalakan gereja-gereja di pedesaan terpencil. Ruel bercerita, dan meskipun seharusnya saya tidak berpikir seperti ini, tetapi saya sempat iri dengan kekayaan teman saya itu. Saya membayangkan betapa berbedanya hidup ini seandainya saya menggunakan gelar saya untuk menjadi pengusaha saja. Tetapi kemudian saya diingatkan bahwa tidak ada yang perlu membuat saya iri. Ruel melanjutkan sambil tersenyum, saya sudah menginvestasikan hidup saya dengan melayani Allah, dan hasilnya akan bertahan selamanya. Saya akan selalu ingat ekspresi wajah Ruel yang penuh kedamaian saat ia mengucapkan kata-kata itu. Ruel memperoleh kedamaian dari perumpamaan Yesus dalam Matius 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Ia tahu bahwa kerajaan Allah adalah harta yang paling berharga. Mencari kerajaan itu dan hidup baginya dapat mengambil bentuk yang berbeda-beda. Bagi sebagian orang, itu berupa pelayanan purna waktu.
sementara bagi yang lain itu mungkin berupa kesaksian hidup di tengah tempat kerja yang sekuler. Bagaimanapun cara yang dipilih Allah untuk memakai hidup kita, kita dapat terus mempercayai dan menaati pimpinannya. Karena seperti orang dalam perumpamaan Yesus, kita mengetahui nilai mulia dari harta yang tidak dapat binasa, yang telah diberikan kepada kita. Segala sesuatu di dalam dunia ini memiliki nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan semua yang kita peroleh dengan mengikut Allah. 1 Petrus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Hidup kita, yang telah diserahkan ke dalam tangannya, sanggup menghasilkan buah yang kekal. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang harus Anda tinggalkan demi mengikut Allah? Bagaimana Matius 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46 telah menguatkan Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Dua perumpamaan singkat dalam Matius 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46 muncul di tengah kisah 7 perumpamaan tentang kerajaan surga. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan pertama, petani yang menabur benih. Matius 13 ayat 3 sampai dengan ayat 9, para murid bertanya mengapa Yesus selalu berkata-kata dalam perumpamaan. Matius 13 ayat 10. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Matius 13 ayat 11, dia berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Matius 13 ayat 16. Kemudian dia menjelaskan perumpamaan itu. Matius 13 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Para murid ingin mengetahui arti sebenarnya dari perkataan Yesus, dan keinginan mereka terpenuhi. Mereka telah meninggalkan semuanya untuk mengikut Dia. Intinya, mereka menghidupi secara nyata perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara. Matius 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Karena mereka memahami pesan Injil, mereka telah menemukan harta terpendam itu. Semua orang pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Ada yang ingin menjadi kaya atau hidup berkecukupan, berhasil dalam studi, bisnis lancar, atau menempati jabatan atau posisi penting di sebuah instansi, dan masih banyak lagi. Untuk mencapai tujuan itu orang berjuang dan berusaha sedemikian rupa karena tahu bahwa hasil yang akan diperoleh ditentukan oleh usaha dan kerja keras yang dilakukan. Semakin giat orang berusaha, semakin dekat kepada tujuan. Lalu apa yang kita cari dengan beriman kepada Tuhan Yesus? Sudah pasti kita ingin memperoleh hidup kekal dalam kerajaan Allah. Apakah ada harga yang harus dibayar? Jika demi harta duniawi saja kita belajar dan bekerja pontang-panting, apalagi demi harta surgawi, yakni kerajaan Allah. Musuh kita yang paling utama dalam mendapatkan dan mengumpulkan harta surgawi adalah diri kita sendiri. Seringkali kita masih memaksakan kehendak kita dalam menjalani hidup ini. Kita egois, mendendam, iri hati, sombong dan hal lainnya yang malah membuat kita semakin sulit menemukan harta dan mutiara hidup. Kita harus lebih bekerja keras dalam mengalahkan kecenderungan-kecenderungan buruk kita dan menggantinya dengan kecenderungan yang baik.
pada saat itulah kita menemukan harta dan mutiara indah yang sesungguhnya yang berdiam dalam diri kita sendiri, yakni Yesus. Dia mungkin pernah sedang terlupakan di sela-sela kesibukan rutinitas hidup kita hingga kita terseret oleh kehendak pribadi kita. Terpendam dan mencari, mari mencari harta dan mutiara indah yang ada dalam diri kita. Jangan mencarinya di gadget, keramaian klub, internet, dan lain sebagainya yang menjadi harta duniawi. Harta itu ada dalam diri kita, dalam keheningan doa, dalam kasih dan pengampunan, dalam perhatian kita terhadap saudara-saudari kita yang menderita dan dalam segala kebaikan yang kita buat. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.